digitalisasi itu sebenarnya mempermudah bikin kita cepat kaya atau sebenarnya ngancurin sih? Gitu. Nah, kalau kalian perhatiin nih, di era sekarang semua orang kan serba digital, bener nggak? Kalau zaman dulu gitu ya, anak kecil aja zaman dulu, kalau main kemana sih? Mungkin lo ketok-ketok rumah teman lo, bener nggak? Andi, main yuk gitu kan. Itu kayak klasik banget gitu. Tapi kalau zaman sekarang, kayaknya kan nggak mungkin kayak gitu, bener nggak? Anak kecil interaksi sama temennya ngapain? Main HP. Lagi nongkrong sama teman-temannya ngapain? Main HP, ngegame barengan gitu kan. Kayak semuanya udah digital gitu ya. Mulai dari cara main, cara belanja, orang bayar gitu ya. Semuanya bisa dibilang benar-benar digital. Nah, ini sebenarnya tuh benar-benar angin segar yang mempermudah bikin orang kaya atau justru malah ngancurin, terutama buat seller-seller UMKM. Yuk kita bahas gitu ya. Sebenarnya gini, kalau pertama nih, kalau semuanya serba digital, bahaya nggak sih? Nah, ketika belanja online, beli makanan online, bayar online, semuanya udah jadi gampang, kelihatannya memang ada orang-orang yang diuntungin dong. Yang diuntungin siapa? Ya udah jelas orang-orang yang early adapter. Early adapter itu adalah yang ngikutin gitu ya. Tapi sadar nggak, di situ kan suka banyak juga nih merchant offline yang nggak ngikutin. Dan kena imbas nggak? Ya pasti kena. Contoh yang paling gampang gini, kalian lagi mau jajan, datang ke dua tempat. Tempat yang pertama, lu cashless. Jam sekarang udah cashless kan, bener nggak? Bayar pakai QRIS. Mau bayar pakai QRIS, yang satu terima QRIS, yang satu lagi enggak. Mana yang dipilih? Suka nggak suka, pasti cuman bisa yang pakai QRIS. Kenapa? Karena di yang kedua lu nggak punya duit, nggak bisa bayar. Bener nggak? Artinya lu udah kalah dong. Bener nggak? Sama juga nih, ini kan nggak cuman di jajanan yang simpel aja, tapi di mana-mana juga kejadian. Contoh, sekarang lagi rame nih, banyak seller yang katanya teriak-teriak, sampai banyak viral. Toko di Tanah Abang sepi. Padahal dulu, nggak mungkin Tanah Abang sepi. Zaman dulu gue pernah ngorderin barang gitu ya. Malah zaman dulu tuh Tanah Abang adalah target incaran. Semua pabrik begitu udah punya pabrik bikin barang pasti cari dikirim sales ke Tanah Abang. Kenapa? Masukin ke situ ordernya nggak mungkin kecil. Ordernya pasti gede. Tapi sekarang apakah itu? Enggak. Justru zaman sekarang kalau gue banyak ngobrol sama yang pabrikan, mereka nggak cari Tanah Abang. Mereka cari orang-orang justru yang kuat online-nya. Kenapa? Yang kuat online orderannya gede-gede. Gitu. Malah bisa lebih bayar langsung. Kalau Tanah Abang, tau sendiri kan, bayarnya bisa 1 bulan, 2 bulan, nanti tambah kontrabon, tambah ini, tambah giro, mundur sampai 6 bulan. Nah, artinya dari perubahan itu adalah pasti ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi. Pihak yang untung adalah yang bisa ngikutin. Pihak yang rugi adalah pihak-pihak yang nggak bisa ngikutin. Kenapa? Karena lu bakal ketinggalan. Terus gimana solusinya? Ya solusinya ya sebenarnya cuma satu. Solusinya adalah dengan cara ngikutin kemajuan teknologi itu. Karena gini, gue selalu bahas, kayaknya di Indonesia kita tuh ketinggalan mungkin sekitar 10-20 tahun sampai 30 tahun dari negara-negara maju lainnya. Ya kenapa? Ya wajar, di negara orang udah ada MRT udah dari tahun berapa, di kita berapa lama baru ada, bener nggak? Di negara orang udah seperti apa, di kita memang agak fairnya ketinggalan gitu loh. Tapi itu kan kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar buruknya ya kita ketinggalan, kabar baiknya kita tinggal nyontek. Sebagai teman-teman yang jadi pengusaha, sebagai teman-teman UMKM, sebagai teman-teman seller, nggak perlu pusing-pusing amat. Lu lihat aja di negara maju, orang sekarang cara jualannya gimana? Apakah masih pakai konvensional, jualan di grosir, di toko, buka tutup toko dari pagi sampai malam? Ataukah di negara maju, orang udah nggak kayak gitu? Gitu. Kalau kita lihat kayak di luar negeri, kayak di China, segala macam, orang jualan semua serba live streaming. Ya artinya apa? Kalau misalnya mau bersaing, ya ikutan juga dong. Gitu, ngikutin aja gitu. Orang lain lagi live streaming, ya udah lu live streaming juga gitu, ikutin juga gitu. Masih sepi nontonnya, ya wajar. Sama kan, kita juga buka toko, baru buka pertama kan nggak mungkin langsung rame, bener nggak? Ya jalanin aja gitu, ikutin aja. Buka toko boleh, ngikutin tren juga bisa gitu. Dengan ngikutin tren itu kita kan bisa adaptasi kan, bisa ngelihat gitu loh, bisa ke bawah, bisa tetap dapat peluang. Solusinya gimana ya? Tadi tinggal ikutin aja orang lain gimana, kita lakuin dan belajar gimana caranya supaya makin bagus gitu. Itu kalau misalnya punya waktu. Kalau nggak punya waktu gimana? Ya udah, kenapa nggak bayar profesional aja? Bayar profesional, bayar orang-orang yang udah ngerti, bayar orang-orang yang udah ngerjain banyak brand gitu kan, biar mereka yang ngerjainnya. Kalau mereka yang ngerjain gimana? Ya kan teman-teman tinggal duduk manis, bener nggak? Teman-teman tinggal duduk manis, dapat hasilnya. Jadi pertanyaannya, digitalisasi itu bahaya nggak sih?